itu dia skemanya beli satu dapat 3 atau dapat 2, 3 in 1 lah istilahnya. Kemudian modusnya lagi adalah ketika di tahun 2022 NJOP-nya itu 56.000 kalau tidak salah. Nah, di tahun ini turun menjadi 6.000. Sehingga Izin Pak, ini menjadi 2021. dasar perusahaan untuk membebaskan lahan tersebut. Dan ini salah satu temuan kami di lapangan, ya modus yang keduanya gitu. Nah, artinya apa? Masyarakat sudah tidak boleh di laut, karena nanti ini pelabuhan besar, dia harus menyingkir, tidak boleh beraktivitas di laut. Izin Pak, sebentar Pak. Di darat Izin sebentar Pak. masih kena KIPI juga. Izin sebentar. Saya potong. Bentar Pak, nanti ada waktunya Pak. Biar aja dulu Pak. Halo? Lanjut Kang, lanjut. Saya meneruskan Pak ya. Nanti bisa diklarifikasi kalau atau ditambahkan silakan. Nah, di laut sudah tidak boleh untuk memasang lugu karena saya temukan di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di darat pun mereka terhimpit dengan lahan KIPI juga, gitu. Karena harus digusur oleh perusahaan-perusahaan tanpa proses yang bagus. Bahkan saudara kita sudah ada yang diproses, dikriminalisasi gitu. Nah, dampak dari proyek terbesar dan termega di Indonesia ini, bahkan di dunia, dampak-dampaknya tuh sangat jelas. Kita baca di lapangan, karena ada ketidakpastian atau kecemasan dari masyarakat, psikologinya terganggu gitu. Kita mau beraktivitas bingung, kita mau pindah juga bingung, tempatnya di mana itu juga masih belum diketahui tempatnya. Nah, saudara kita juga ada yang diproses ya, Bapak Aris. Saya sangat mengapresiasi perlawanannya itu. Saya sangat respect. Saya juga prihatin juga. Kenapa prosesnya itu tidak dilakukan mediasi dulu gitu Pak, langsung diproses. Dan ada perampasan tanah, ada kriminalisasi, itu dampak-dampak dari kirim proyek. Kemudian yang pasti itu adalah hilangnya identitas atau budaya masyarakat baik di hulu maupun di pesisir itu kan, karena sumber penghidupannya sudah dibatasi gitu, sudah dihilangkan. Kemudian yang pasti adalah konflik tenurial gitu. Dan yang terakhir, bentang alam yang akan rusak di daerah hulu gitu kan, sampai kepada pesisir. Itu mungkin dari saya catatan-catatan di lapangan selama kami melakukan di sana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Maman sudah menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian di sana. Kemudian informasi juga Kang Maman juga sudah beberapa kali ke lokasi untuk ngadvokasi persoalan-persoalan di KIPI begitu. Nah, informasi juga Bapak Ibu sekalian, di kantor kita di PLHL itu juga ada bergabung Bapak Ibu dari Mangkupadi ya, yang datang baru-baru ini. Nah, selanjutnya nanti bisa dijelaskan apa saja modus-modus terhadap masyarakat dilakukan oleh KIPI di lokasi Mangkupadi. Nah, mungkin kepada Bapak Samsu, Ketua RT, bisa sedikit menjelaskan bagaimana modus-modus yang terjadi di lapangan begitu Pak. Artinya nanti bisa kita tanggapi dengan berbagai narasumber yang ada pada malam hari ini. Pak Samsu sudah terhubung? Halo. Mendengar? Halo. Oke. Nah, Pak Samsu silakan dijelaskan apa saja masalah-masalah yang terjadi di lapangan terhadap perampasan atas tanah masyarakat begitu. Iya, sebenarnya kalau
menurut data-datanya yang aku ambil dari BCAP sebenarnya itu bukan hanya masyarakat yang dirampas haknya, tapi pemerintah daerah juga sendiri dirampas haknya. Karena seharusnya itu HG Utarlantar itu bukan BCAP yang harus menjual itu ke KIPI, tapi harus pemerintah daerah. Jadi mungkin ada peta-petanya juga ini. Ini memang sudah lengkap semua di sini. Yang inilah disahkan sebenarnya semua PT BCAP. Yang ini sudah mengakuinya bahwa tanah wilayahnya Mangkupadi itu sudah di take over, sudah dijual ke PT KIPI. Begitu juga rumah di Kampung Baru, mungkin ada sekitar 31 rumah yang sudah dirampas haknya masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja ya, termasuklah karena haknya pemerintah daerah sebenarnya ini yang warna biru ini, petanya ini. Ini yang warna merah ini, yang inilah seharusnya pemerintah daerah sama-sama masyarakat dikasih keluarkan haknya masyarakat. Yang biru sejak sebenarnya. Sekarang yang dulu warna biru itu terbit HGU-nya dia 2000, hanya 4.000 lebih hektar. Nah sekarang sudah menjadi 7.800 hektar karena diambil sudah yang merah ini. Jadi seharusnya yang harus berjuang ini sama-sama masyarakat sama pemerintah daerah. Jangan perusahaan yang jualkan, jangan perusahaan take over ke HGB. Seharusnya pemerintah daerah yang harus take over ke HGB. Ini terjadi sudah, termasuk perampasan hak sudah. Ya mungkin cuma itu saja dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Samsu? Ya, halo. Ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak bagaimana masalah-masalah yang terjadi di lapangan begitu ketika masyarakat yang sudah menjual lahannya atau bagaimana terhadap masyarakat yang belum memberikan lahannya. Bagaimana pola-pola KIPI ini untuk mengambil lahan masyarakat begitu yang belum mereka ambil. Ya, dia kelihatannya dia seakan-akan dia banyak rahasia-rahasia karena kalau kalau teman-teman yang sudah menjual dilarang kasih tahu berapa harganya. Begitu juga si pembeli tidak mau juga kasih tahu masyarakat lainnya. Jadi mungkin maksudnya dia berbeda-beda mungkin harga di antara teman-teman yang satu sama yang lainnya. Mungkin tergantung daripada negonya, tidak sama semua harga-harganya itu yang dibeli di sini di masyarakat ini. Mungkin itulah tandanya mungkin dari negonya saja. Oke, masih ada Pak Samsu? Untuk sementara ya mungkin cuma itu saja dulu. Mungkin Pak Haling mau namakan? Silakan Pak Haling. Mic-nya Pak belum on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari perwakilan
masyarakat Mangkupadi menyampaikan bahwa sekarang PT Kiki makin menjadi-jadi, Pak. Karena kenapa saya bilang makin menjadi-jadi? Dikarenakan ada satu warga di sini, Pak, namanya Pak Arman, memiliki lahan di kawasan pelabuhan di titik 0 itu sebanyak 7 hektar yang di luar HGU. Kemudian didorong perusahaan, begitu sudah ditegur jangan didorong, ya dia istirahat beberapa hari, beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian didorong lagi. Kita tegur lagi, istirahat lagi. Begitu Pak Jokowi mau turun, satu hari Pak Jokowi mau turun ke lokasi, itu pagarnya Pak dibuka oleh oknum. Pagarnya dibuka. Kemudian ditegur lagi sama pihak keluarga Pak Arman. Itu kenapa dibuka, Pak? Itu punya masyarakat, itu belum dibayar. Dia pasang kembali. Bilangnya saya tidak tahu, bilangnya Pak. Coba cari tahu kalau memang tidak tahu. Kenapa ada pagar di situ? Itu ada pelangnya kok, ada balehonya. Milik warga Pak Arman. Tapi oknum membukanya pagarnya itu sebelum datang Pak Jokowi 1 hari lah. 1 hari sebelum datang Pak Jokowi. Pagar itu dibuka. Begitu datang Pak Jokowi, kami ke sana, Pak. Ada beberapa orang ingin bertemu sama Pak Jokowi, ingin menyampaikan langsung. Karena kami mengingat bahasa Pak Jokowi waktu kedatangan pertama ke Mangkupadi, bahasa Pak Jokowi itu apabila ada masalah sekecil apapun, sampaikan langsung sama saya. Begitu saya ingin menyampaikan langsung ke Pak Jokowi, tapi dilarang masuk, dilarang, tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa ketemu. Itu yang kami sesalkan, Pak. Kemudian masih banyak lahan-lahan yang sudah didorong belum dikompensasi. Bukan hanya punya Pak Arman, punya saya sendiri juga ada. Didorong. Mungkin begitu saja, Pak, yang saya sampaikan dulu. Mungkin izin Pak Maman, mungkin saya klarifikasi masalah NJOP tadi. Itu Silakan, Pak. Ya, itu penurunannya tahun 2021, bukan 2022. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya itu aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Halim sudah nambahkan tadi dari Pak RT. Nah, kemudian nanti kita akan sedikit mendengarkan ya terhadap korban kriminalisasi. Nah, ini ada Bu Suryani. Ini merupakan anak dari korban kriminalisasi atas nama Pak Aris. Yang beberapa 2,5 bulan yang lalu itu ditangkap oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas begitu. Nanti silakan Bu Suryani menjelaskan bagaimana kronologis penangkapan. Kemudian kepada Bu Suryani, siap saya kasih kesempatan. Mic-nya belum, Bu. Oke. Gini Pak, lahan Bapak saya itu kan ada seluas 58 hektar. Intinya rombongan gitu, termasuk anak-anaknya. Terus lahan itu kan digusur oleh PT Timsang sebelum ada mediasi maupun kompensasi. Beliau mempertahankan haknya, tapi kok dilapor sama pihak perusahaan sehingga beliau itu ditangkap. Sedangkan pihak perusahaan itu kan sudah mengambil tanah timbunan di situ, istilahnya penyerobotan lahan lah Pak. Loh kok Bapak saya yang dilaporkan dan dipenjarakan, sedangkan yang penyerobot lahan dibiarkan berkeliaran dan bekerja sampai saat-saat inilah gitu.
Bisa ceritain Bu, waktu beliau ditangkap. Sebelum beliau ditangkap itu kan memang berapa kali mengingatkan. Beliau tuh minta supaya dipertemukan sama pimpinannya PT Tingsang. Beliau tuh minta untuk dimediasi. Istilahnya biar tahu bagaimana, apakah itu mau dibayar atau mau diambil aja, kan yang jelas orang tua itu mau tahu. Karena jujur orang tua saya itu buta tulis, tidak tahu hukum. Dari kejadian-kejadian itu dia pertahankan lahannya sehingga beliau ditangkap. Sampai kondisi hari ini gimana Bapak? Ya kalau kondisinya Bapak di lapas saat ini kan kurang sehat, mungkin faktor usia juga, karena beliau sudah 2 bulan lebih di lapas, termasuk di Polres ya pada saat itu. Harapan keluarga seperti apa? Kalau harapan dari pihak keluarga itu, pihak keluarga Halo, suaranya nggak kedengaran. sama pihak, tapi mereka saling lempar. Keadilan. Kami mau cari keadilan. Siapa sih sebenarnya yang ada di dalam biang keroknya ini sehingga bapak saya itu dipenjarakan? Karena jujur, kalau bapak itu mempertahankan haknya kan itu wajar. Bayangkan saja, beliau mulai menggarap lahan itu tahun 97 kalau tidak salah. Wajarkah seorang kakek-kakek yang sudah lanjut usia ditangkap hanya karena mempertahankan lahannya, mempertahankan haknya, bapak-bapak. Sedangkan dari pihak perusahaan yang mengambil tanah timbunan, menyerobot lahan, memporak-porandakan lahan beliau itu dibiarkan berkeliaran. Di manakah keadilan itu? Itulah pihak keluarga kami harapkan. Dan untuk kelanjutan masalah ini untuk mempertahankan lahannya dan mencari titik terangnya, kami dari pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasukan Merah sebagai pihak yang dikuasakan dari pihak Bapak Aris beserta rombongan dari masyarakat yang mana mengikuti perkembangan dari penangkapan sampai sekarang sudah status naik status 2 ya, P21 oleh Bapak Aris yang selaku kakek berumur 72 tahun yang kami anggap kronologis penangkapannya tidak sesuai dengan SOP. Ini kami anggap sebagai penculikan karena penangkapan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian kronologis entah termasuk kami sendiri tidak tahu proses hukumnya itu seperti apa hingga sekarang menjadi P21 dan tahanan kejaksaan. Untuk itu dari Pasukan Merah mau menuntut keadilan baik dari pihak yang maupun
di atas lahan miliknya sehingga dia sampai terancam dengan ancaman barang tajam sehingga diproses sampai ke kejaksaan sekarang dan sebentar lagi akan diproses di pengadilan. Nah, untuk itu kami dari Pasukan Merah serta rombongan masyarakat yang membuat pengaduan kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada pemerintah, kepada perusahaan, kepada keamanan, yang sampai sekarang tidak ada titik kejelasan atas status lahan, apakah itu sudah terjadi ganti rugi pada pihak mana, sedangkan dari pihak keluarga sendiri dan kelompok masyarakat yang ada di atas lahan dari 58 hektar sampai sekarang 1 sen pun tidak mendapat ganti untung yang mana telah dijanjikan oleh kompensasi perusahaan, sehingga kami dari Pasukan Merah pernah turun langsung ke lokasi, berhadapan langsung dengan pihak aparat untuk meminta di media. Mohon izin, apa jelas dengan apa yang saya sampaikan? Agak gangguan signal, Bang. Baik, saya ulang lagi. Jelas, Pak, jelas. Kami dari Pasukan Merah beserta kuasa hukum yang kami tentukan dari Pasukan Merah akan mengkawal Bapak Aris serta keluarga dan rombongan yang tahan 58 hektar. Kami akan kawal kasus ini karena kebijakan pemerintah, aparat keamanan, atau siapapun yang bertanggung jawab di dalam mengambil kebijakan keputusan untuk status lahan tersebut. Karena di sini kami melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, hak-hak masyarakat yang harus dirampas secara paksa, ganti untung dan transaksi ganti untung pembayaran yang tidak sesuai, adanya mafia-mafia tanah, adanya pihak-pihak yang kami anggap terlibat ikut serta di dalam negosiasi masalah penggantian lahan yang tidak sesuai, sehingga proses pembodohan terhadap masyarakat yang selama ini kami lihat di lapangan sampai saat ini tidak kunjung selesai dan tidak ada titik kejelasan. Maka hal ini kami sudah mengajak pihak-pihak untuk diminta bernegosiasi dan minta dimediasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak keamanan. Satu pun jawaban yang tidak bisa membuat keputusan sehingga yang telah diberikan kepada kami. Nah, untuk itu kami mengajak teman-teman yang sepaham dan sepemikiran. Kalau memang di sini kita tidak melihat keadilan, adanya keterlibatan pejabat, adanya keterlibatan penangkapan kepada Bapak Aris, tahun yang sekarang imbas penjara, terjadilah penangkapan kepada, mohon maaf ini kayaknya ada gangguan. Kami lanjutkan lagi. Perlu kita ketahui proses yang sudah kami jalani
dari kasusnya Bapak Aris, kami sudah mendatangi pihak Kapolres, dari pihak Polsek, Kapolres, dari pengadilan sampai kejaksaan, sehingga menjadi tahanan P21. Kita tidak tahu bagaimana nasibnya Bapak Aris yang sampai sekarang ini masih ada di lapas sebagai titipan kejaksaan. Miris rasanya kalau kita melihat formasi hukum yang terjadi kepada Bapak Aris ini, kenapa beliau yang harus menjadi korbannya, sedangkan beliau adalah orang yang buta huruf, yang tidak mengerti apa-apa, yang kesannya terindikasi bahwa kami menganggap beliau ini adalah sebagai orang yang ditangkap sebagai korban, dijadikan sebagai efek jera bagi masyarakat yang bertindak untuk mempertahankan haknya, sehingga ketangkapnya di prosesnya Bapak Aris ini merupakan suatu pembelajaran bagi yang lain. Kami anggap seperti itu. Ini adalah statement atau strategi yang digunakan keamanan atau perusahaan atau siapalah dia yang menguasai lahan di atas itu. Dan kami atas nama pasukan merah tidak akan mundur selangkah pun. Kami siap mengkawal kepada Bapak Aris beserta rombongannya yang ada di atas 58 hektar. Mohon maaf apabila ada yang mengatasnamakan pasukan merah di lahan yang lain selain yang ini, itu di luar tanggung jawab kami. Kami hanya menangani masalah kasusnya Bapak Aris dan 20 orang rombongan masyarakat yang di atas lahan 58 hektar. Nah, untuk itu kami minta pemikiran dari teman-teman yang ada di dalam meeting Zoom pada malam hari ini. Kami apresiasi sekali kalau memang ada titik terang dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kami berharap ada keadilan, ada penanganan yang lebih jelas lagi, dan ada solusi yang bisa kita dapat di sini sebagai memperjuangkan aspirasi masyarakat, di mana aspirasi masyarakat sekarang ini mereka terjadi satu keresahan, kegelisahan, tidak ada ketenangan, sehingga tidak ada sedikit pun keamanan, kenyamanan yang kita rasakan di masyarakat, khususnya yang berada di Tanjung Palas Timur. Akankah ini terus berlanjut kalau tidak ada penanganan yang lebih khusus? Bukan tidak mungkin akan terjadi kerusuhan di sana apabila ini tidak ditangani dengan serius. Bukan tidak mungkin ini akan terjadi seperti Morowali atau seperti di Papua. Kalau misalnya ini tidak ada penanganan yang lebih serius. Untuk itu pasukan merah beserta yang lainnya, bila mana kita ingin peduli, maka kalau bukan kita siapa lagi? Kami berharap kita bisa bersinergi untuk mengangkat, menguak siapa di balik dalang ini semua. Apakah pejabat atau aparat atau siapalah di sana. Jangan sampai mafia-mafia tanah itu merajalela sehingga masyarakat awam dan masyarakat yang tidak mengerti apa-apa menjadi korbannya. Ini yang saya harapkan. Kita bagaimana cara solusinya supaya kita bisa dimediasikan langsung dengan pihak perusahaan untuk mengambil kebijakan dan mengambil keputusan. Nah, mungkin yang saya ini masukkan sedikit, mungkin kalau bisa dari pihak pemerintah atau perusahaan itu membentuk tim untuk penanganan khusus pembayaran masalah lahan ini. Bukan dari perusahaan BCAP, bukan dari perusahaan mana, tapi dari pemerintah dan tim masyarakatlah yang harus bisa menentukan itu. Kalau tidak, maka pejabat atau aparat atau orang perusahaan akan bermain dan bernari di atas penderitaan masyarakat. Itu yang saya bisa lihat daripada situasi yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dari pasukan merah. Terima kasih. Semoga kita bisa mendapat solusi yang terbaik pada meeting Zoom pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak informasinya. Bisa nanya dikit nggak sebelum lanjut?
Cek. Oke, Bang Edi. Bang Edi Ya, ini aku dari nanya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Ya, siap. Aku nanya dikit aja. Bapak yang diceritain tadi itu yang ditangkap itu pasal apa ya tuduhannya? Dan apakah udah punya pendamping hukum? Itu pakai Pengacara maksudku. pasal darurat nomor 12 tahun 1991, Bang. Sajam. Ya, Sajam. Udah punya pengacara ya, lawyer? Baik. Ya. Untuk kasus, mohon maaf, siapa ini yang ditanyakan, saya kah atau siapa nih? Bebas aja Pak, yang tahu. Baik. Apakah sudah ya. Kami jelaskan tentang kasusnya Bapak Aris ini sehingga jadi tersangka, itu hanya karena dalam video yang dilihat, yang sekarang sudah beredar kemana-mana, mungkin kita bisa melihat dan bisa melihat kejadian itu seperti apa dalam video itu, apakah itu merupakan satu ancaman atau itu Bapak Aris ini menggunakan alat bang tajamnya itu untuk menggunakan memotong alat. Kita tidak bisa memprediksi seperti mana karena ini sudah kita ditangani oleh pihak yang berwajib. Yang saya tanyakan di sini, proses penangkapannya dia itu terjadi pada jam 3 subuh. Nah, saya kurang tahu, ingat, saya lupa tanggalnya, harinya. Tapi proses penangkapannya itu Pak Aris didatangi pada jam 3 subuh. Kemudian tidak melapor kepada RT atau tokoh masyarakat setempat. Kemudian sprintnya tidak ditandatangani oleh yang ditangkap. Nah, ini saya anggap tidak sesuai dengan SOP dan saya menganggap ini adalah penculikan. Oke, Pak. Karena kenapa harus ditangkap pada jam 3 subuh? Apakah dia G30 SPKI? Apakah dia teroris ataukah dia orang yang berbahaya? Sehingga ditangkap jam 3 subuh. Itu yang saya sampaikan di Polres. Oke, cukup. Apa jawabannya? Itu sudah sesuai dengan prosedur penangkapan. Nah, hanya saja kami dari pasukan merah tidak bisa menindaklanjuti ini lagi karena sudah diproses dan kami sudah menentukan pengacara. Dari pasukan merah sudah menentukan pengacara untuk membantu Bapak Aris. Ya, kita berdoa supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ini kita ditakut-takuti hanya karena ditangkapnya Bapak Aris. Justru saya anggap Bapak Aris adalah seorang pahlawan yang perlu kita perjuangkan hak-haknya karena beliau adalah buta huruf, orang tua 72 tahun, kakek-kakek yang mempunyai anak, 9 anaknya yang sekarang ketenangan kehidupan mereka terganggu daripada keadaan yang dulu aman, nyaman, dan terkendali. Sekarang mereka merasa gelisah sekali dari 9 anaknya. Bagaimanakah nasib orang tuanya yang sekarang mendekam di lapas menjadi tahanan? Cukup Pak Ali. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Nah, oke, sekarang akan kita jelaskan tanggapan dari Jatam. Ada yang bermain di atas begitu. Siapa sih oligarki yang bermain? Bagaimana riset tentang investasi di KIHI di sana begitu? Karena yang sekarang berjalan ada beberapa perusahaan aktif, baik itu KIPI, ISI, kemudian KIHI dan KPP Group gitu. Mungkin Bang Seni Ahmad mendengar? Halo? Bang Seni Ahmad dari Jatam?
Masih makan, Mas. Oh, masih makan ya? Oh sorry, orangnya masih makan ya. Maman makan juga tuh. Lanjut aja. Terus Oke, yang mungkin, lain, Mas. Dia materi lagi makan. berikutnya kasih tanggapan ada dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ada Bang Edi. Bang Edi ini manajer advokasi dan jaringan ya? Ya Bang Edi. Ya, siap. Siap. Kepada Bang Edi, saya persilakan untuk menanggapi di bagaimana perspektif hukum yang harus ditempuh begitu. Ya. Oke, selamat malam semuanya kawan-kawan. Ya Bang Edi. Salam hormat ya teman-teman pendamping, dan hormat setinggi-tingginya kepada teman-teman warga maupun pasukan merah ya yang masih berjuang masyarakat kecil. Nah, tadi saya sempat menangkap beberapa poin ya. Ini terkait masalah ini kan memang satu dari aspek kebijakan ini IKN ini ada hubungannya dengan IKN kan? Halo. Nah, dari aspek kebijakan. Oke, dengar Bang Edi. Iya. Dari aspek kebijakan di rezim Jokowi ini memang kan mendorong rezim infrastruktur. Jadi ini hampir semua merata. Beberapa kasus-kasus yang terdengar di publik itu hampir semua itu terkait pembangunan infrastruktur. Nah, sebenarnya kasus-kasus pembangunan PLTA dan infrastruktur yang lain itu udah lama terjadi dan selalu melibatkan korban dari masyarakat kecil. Kalau hubungannya dengan kawasan hijau, energi bersih, pertanyaannya adalah apakah pengadaan energi itu, pengadaan kawasan itu benar-benar bersih? Nah, bersih yang kita maksud ini bukan hanya bersih versi pemerintah, misalnya dia energi yang terbarukan, misalnya PLTA atau sumber-sumber energi hijau. Tapi bersih ini harus bersih juga dari aspek hak-hak warga negara. Artinya pengadaan sumber energi itu tidak boleh melanggar atau merampas hak-hak warga negara. Nah, dalam instrumen hukum hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, dan sebenarnya termasuk politik pendanaan juga. Bank-bank di Eropa itu dalam membiayai proyek-proyek di Asia atau di Indonesia, itu sudah punya standar hak asasi manusia. Uang-uang yang dipakai untuk membangun PLTA, untuk membangun infrastruktur, itu tidak boleh melanggar satu orang pun hak warga negara. Jadi jangankan satu kampung, satu orang pun tidak boleh dilanggar haknya. Ya, yang namanya warga negara, yang namanya manusia, satu orang pun itu tetap dia bernilai sebagai manusia. Bukan berarti nanti ada kelompok masyarakat baru dihitung kerugian. Nah, dalam kacamata hukum hak asasi manusia, satu orang pun warga negara yang haknya dilanggar itu harus diperhitungkan. Itu harus dimitigasi atau dicegah oleh pemerintah. Gitu. Nah, dalam hal ini dari cerita-cerita teman-teman, ini kan seolah-olah warga berjuang sendiri haknya melawan pengusaha. Nah, pertanyaannya di mana peran pemerintah? Nah, dalam hukum pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi dan memenuhi, melindungi hak warga negara dan memenuhi hak warga negara.
Apa yang dilindungi? Hak atas tanah, hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk melakukan kritik maupun keberatan, itu harus dilindungi oleh negara. Gitu. Yang dipenuhi apa? Dipenuhi hak-haknya gitu kan. Misalnya masyarakat itu dalam pembangunan kawasan industri hijau atau pembangunan IKN, secara hukum kebijakan harusnya masyarakat lebih meningkat tingkat kesejahteraan hidupnya. Jadi taraf hidupnya itu lebih meningkat. Karena sejatinya pembangunan itu kan yang paling utama adalah sasarannya masyarakat di sekitar. Masyarakat di sekitar pembangunan. Jadi harusnya politik hukum pembangunannya, pembangunan IKN atau pembangunan kawasan hijau, harusnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi justru sebaliknya, berarti itu sudah melanggar HAM. Berarti pemerintah sudah melanggar HAM karena gagal melindungi warga negara. Gagal memenuhi kebutuhan dasar atau gagal mensejahterakan warga negara yang terdampak oleh pembangunan IKN atau kawasan hijau. Gitu. Nah, perusahaannya pun harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, itu dari aspek kebijakan dan hak asasi manusia. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana konteks hak milik atas tanah, gitu kan? Bagaimana konteks hak milik atas tanah warga yang dalam kasus ini saya dengar itu mungkin tidak diakui sama negara ya, karena warga melawan itu malah ditangkap, gitu kan? Nah, dalam hukum itu kan ada dua kepemilikan ya. Ada kepemilikan hak milik itu dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, ada kepemilikan kolektif atau komunal. Biasanya itu berbentuk tanah ulayat atau tanah adat gitu. Nah, itu di bawah penguasaan ketua adat biasanya. Nah, kedua jenis hak milik ini, nah itu harus dilindungi oleh pemerintah. Dan memang di mana-mana tanah-tanah warga, apalagi masih berada di pelosok, bukan di perkotaan, masalahnya itu adalah tidak punya sertifikat atau tidak punya surat-surat kepemilikan berdasarkan hukum nasional. Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, bukti hak milik itu adalah adanya sertifikat hak milik gitu. Nah, di kasus ini saya belum tahu pasti ya, karena belum juga terlalu tahu posisi kasusnya, apakah penguasaan warga itu sudah punya sertifikat atau belum, gitu. Tapi catatannya begini, kalau sudah punya sertifikat, berarti itu clear. Itu clear, harus dilindungi oleh hukum, dan kalaupun ingin dibebaskan, maka warga punya kebebasan untuk menentukan berapa nilai tanah itu sesuai dengan NGOP lokal atau sesuai dengan tim penaksir yang masuk akal lah gitu. Nah, pun kalau belum punya sertifikat, maka kembali kepada penguasaan hak adat. Nah, apa itu hak adat? Di PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, di pasal 24 mengatakan jika warga sudah menguasai tanah minimal 20 tahun secara berturut-turut dan dengan itikat baik, artinya itikat baik itu adalah tanah itu diolah ya, baik pertanian, tempat tinggal atau perkebunan atau peternakan, maka itu sudah setara dengan hak milik. Itu sudah setara dengan hak milik yang harus dilindungi oleh pemerintah, oleh negara. Atau dalam istilah hukumnya namanya besitter, penguasa atas sebuah bidang tanah. Nah, inilah yang biasa menjadi miss di kacamata negara, pemerintah selalu menganggap kalau tanah-tanah yang dikuasai warga itu tidak punya sertifikat, maka itu adalah tanah negara. Itu kan cara berpikir Belanda, cara berpikir Inggris, Raffles. Namanya ada asas dulu itu, saya lupa apa nama asasnya itu.
kalau warga, intinya kalau warga tidak punya sertifikat, maka itu tanah, negara bisa menarik itu tanah. Padahal di Undang-Undang Pokok Agraria kita sudah tidak begitu lagi. Hak-hak warga itu boleh sertifikat dan boleh penguasaan adat secara turun-temurun gitu. Nah, untuk kriminalisasinya yang diceritakan tadi, memang hampir semua ya, hampir semua yang di mana di Sangihe, ada di Makassar, di Manado, itu sama juga terkait kasus PLTA. Banyak lahan-lahan digusur, warga melakukan demonstrasi, membawa parang, padahal kan rata-rata profesinya petani. Gitu. Mereka bawa parang kan bukan untuk bukan untuk merenggut nyawa orang, tapi memang sehari-harinya bawa parang karena untuk berkebun. Gitu. Tapi itu ditangkap oleh polisi dengan alasan sajam, undang-undang darurat. Makanya tadi saya sempat nanya pasal yang digunakan itu apa? Sajam ya, undang-undang darurat. Nah, padahal Undang-Undang 46 itu sebenarnya namanya juga darurat, itu berlaku dalam situasi darurat gitu. Jadi dulu ceritanya undang-undang itu dibuat pada saat transisi kemerdekaan Indonesia. Transisi kemerdekaan itu kan masih terjadi keributan di mana-mana, masih terjadi perang di mana-mana, masih terjadi huru-hara di mana-mana. Namanya juga tahun 46 ya, transisi kemerdekaan. Maka diterbitkanlah undang-undang darurat itu. Diterbitkan undang-undang darurat untuk menertibkan masyarakat-masyarakat yang membawa sajam gitu. Jadi konteksnya ada situasi darurat. Nah, pertanyaannya, apakah siapa tadi Pak Ari kalau tidak salah itu ditangkap dalam situasi darurat atau tidak? Nah, situasi darurat itu biasanya kan ditetapkan oleh pemerintah atau memang secara nyata ada keadaan darurat, misalnya ada bentrok, ada huru-hara di mana-mana, orang saling kejar-kejaran, saling bunuh-membunuh, maka undang-undang itu bisa diterapkan gitu. Karena ancaman dari pasal itu kan tidak main-main ya, itu ancamannya 10 tahun. Dibandingkan dengan KUHP kita, ancaman penikaman itu hanya 7 tahun. Menikam dengan senjata tajam itu ancamannya 7 tahun. Dia masuk penganiayaan, dia masuk kategori penganiayaan gitu. Nah, sementara kalau hanya bawa sajam itu 10 tahun. Lebih tinggi ancamannya membawa daripada menikam. Nah, biasanya ada orang bilang, mending kita sekalian dipakai menikam. Ya kan? Mending sekalian dipakai menikam. Ancamannya cuma 7 tahun, 5 sampai 7 tahun. Kalau orang kita tikam itu tidak cacat, ancamannya 5 tahun. Mending dipakai menikam supaya disangka dengan pasal 351. Ketimbang kita tertangkap basah bawa sajam, ancamannya 10 tahun gitu. Makanya di beberapa kasus itu kita bawa ahli pidana selalu menerangkan ke hakim bahwa tidak boleh lagi diterapkan undang-undang darurat itu karena sekarang kan bukan lagi situasinya darurat. Negara ini sudah aman gitu. Warga negara tidak boleh lagi ditakut-takuti dengan undang-undang darurat itu. Nah, saya terakhir nanti kita tanya jawab ya. Ini hanya pemantik aja teman-teman. Terakhir saya merekomendasikan supaya kita buat konsolidasi lanjutan supaya ini kan sebenarnya kasus besar ya. Sehingga butuh atensi juga dari teman-teman nasional. Di nasional kan ada YLBHI ya, yang fokus di pendampingan hukum. Ada juga teman-teman yang lain ya, misalnya ada Walhi, ada KPA, ada Aman ya, ada banyaklah teman-teman NGO lain di nasional. Nah mungkin ini kita bisa tindak lanjuti teman-teman warga yang misalnya korban perampasan lahan, korban kriminalisasi, ini harus menjadi atensi serius dari kita gitu. Nah mungkin kita bisa buat konsolidasi lanjutan untuk membahas tindak lanjut mengenai warga-warga yang menjadi korban penangkapan itu. Apakah misalnya kita membuatkan strategi hukum supaya kasus itu tidak berlanjut sampai ke pengadilan, gitu kan?
atau kita keroyok ya, kita keroyok polisinya, dalam artian keroyok ini bukan gebuk-gebukan. Kasus ini kita keroyok ya bareng-bareng. Tadi saya dengar sudah ada tim hukum dari pasukan merah, tapi akan mungkin lebih kuat dorongannya kalau tim hukum itu bisa di backup juga dengan teman-teman yang lain, nah, supaya tekanannya semakin kuat ke kejaksaan atau tekanannya ke pengadilan. Nah, minimal yang Izin Bang, suaranya kemudian. pengacara lainnya yang bisa membantu atau support tekanan-tekanan ke pengadilan, misalnya melalui pengaduan-pengaduan ke Mahkamah Agung, pengaduan ke Komisi Yudisial, atau kita audiens dengan Kejaksaan Agung misalnya kan, untuk meminta supaya kasus itu dikembalikan, tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman untuk sementara dari saya. Terima kasih. Semoga warga dan pendamping dan pasukan merah juga tetap semangat dan tambah berenergi untuk melawan perampasan lahan dan tindakan semena-mena dari perusahaan atau dari pemerintah. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Bang Rudi, Bang Edi sudah menyampaikan dari perspektif hukum. Selanjutnya ada Romo Rudi, nanti akan menjelaskan pengaruh terhadap sosial budaya masyarakat di Mangkupadi. Kepada Romo Rudi, saya persilakan. Baik, Nasrul, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Salam restu semesta. Malam. Malam. Yang pertama, saya mengapresiasi dan mensupport teman-teman dan mendukung gerakan yang dilakukan teman-teman terutama masyarakat Mangkupadi, Kampung Baru, Long Peleban, dan Long Lejo. Dan tentu ini bukan perhatian khusus kepada peduli terhadap perjuangan masyarakat. Dan dari cerita yang disampaikan Maman, kemudian Pak Samsul, Pak Haling, Bu Suryani tadi, yang menceritakan derita yang dialami oleh kakek kita, Pak Aris, dan juga informasi dari pasukan merah tadi, pertanyaan sederhananya adalah, apakah itu semua terjadi di Indonesia? Dan kalau itu terjadi di Indonesia, berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada persoalan besar untuk Indonesia. Dan pertanyaan juga apakah Kaltara itu adalah Indonesia? Yang kaitannya dengan juga IKN. Karena penderitaan-penderitaan yang sedang diinformasikan itu juga dialami oleh saudara-saudara kita, suku Balik, yang sudah terkena penggusuran IKN. Jadi ini artinya sebenarnya ada satu kesadaran bersama bahwa Indonesia dan terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, rakyatnya itu sedang dikriminalisasi. Ini persoalan besar yang memerlukan kesadaran bersama. Maka catatan dari presentasi tadi itu, poin yang pertama, dalam perspektif kebudayaan, saya melihatnya begini, bahwa masyarakat, baik itu masyarakat adat Dayak, orang-orang Dayak Kenyah di Pelban dan Longleju, dan masyarakat nelayan itu, mereka memang didesain oleh sistem oligarki di Indonesia itu untuk menjadi tumbal bagi pembangunan megaproyek. Jadi ini catatan pertama, bahwa memang ada desain besar, masyarakat itu dijadikan tumbal untuk pembangunan megaproyek. Dan itu tentu dalam konteks cara pandang kebudayaan, maka akan terjadi apa yang disebut proses penghancuran sistematik mengenai peradaban. Dan itu sedang terjadi. Proses penghancuran peradaban itu terjadi, didesain dengan sedemikian rupa lewat pola-pola oligarki
dengan pola-pola industrialisasi, dengan kosakata modernitas itu yang menghancurkan peradaban-peradaban masyarakat adat Dayak dan juga peradaban-peradaban masyarakat nelayan. Sementara berulang kali rezim ini menegaskan bahwa bangsa ini adalah bangsa maritim. Dan ini sebenarnya ironi peradaban yang sedang terjadi. Dan tadi disebutkan juga oleh Edi bahwa proses penghancuran peradaban itu tidak hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga sedang terjadi di tempat lain. Catatan yang ketiga dari apa yang disebutkan tadi, bahwa sebenarnya fakta yang betul-betul terjadi, masyarakat hukum adat yang ada di Kalimantan Utara itu jelas-jelas saat ini tersungkur di tanah leluhurnya. Jadi tiga fakta yang menjadi ikatan dari apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa persoalan KIPI yang ada di Kalimantan Utara itu, dan tadi sudah Edi juga bilang bahwa ini sudah tidak wacana lagi, ini sudah dalam kasus yang memerlukan action, memerlukan eksekusi yang sangat sistematik dan holistik karena harus dikeroyok bersama-sama. Nah, untuk itu saya sepakat dengan yang dibilang Edi bahwa perlu satu konsolidasi untuk membangun koalisi untuk masyarakat korban megaproyek KIPI ini. Dan itu sebenarnya harus segera ditindaklanjuti karena nanti bisa dibagi perannya dari konteks yang lain. Itu pengantar yang pertama, teman-teman sekalian. Dan catatan yang berikutnya adalah bahwa proyek KIPI ini dan juga IKN itu adalah satu proses penghancuran kebudayaan lokal. Saya mau ambil contoh begini, contoh yang paling jelas. Apakah terjadi proses penghancuran lokal? Saya akan mulai dengan satu definisi yang berkaitan dengan masyarakat adat. Disebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam kesatuan ikatan asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, memiliki identitas budaya, hukum adat, dan relasi yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Dan itu yang sedang dihancurkan oleh rezim oligarki Jokowi saat ini. Yang contoh konkretnya adalah lewat megaproyek KIPI. Karena apa? Sejarah asal-usul bangsa yang ada di Pleban, Longleju, Mangkupadi, Kampung Baru hancur sejarah itu. Dan peradaban-peradaban hancur. Tadi disebutkan oleh Maman, peradaban-peradaban nelayan dan peradaban-peradaban tradisi leluhur sudah hancur. Dan itu berarti bahwa memang bencana peradaban itu sekarang menggumpal, yaitu penghancuran ekologi, penghancuran kebudayaan, dan penghancuran struktur sosial. Jadi sebenarnya yang dikeluhkan oleh teman-teman tadi itu sebenarnya sudah terjadi sebuah proses di mana rakyat kecil itu memang dihancurkan secara sistematis karena pertama, habitusnya dicabut. Habitusnya itu adalah tempat di mana mereka hidup itu sudah tergusur. Lalu yang kedua, modal-modal mereka atau disebut kapital lokal, mulai dari tanah, tanaman, ternak, dan yang lainnya, itu hancur, habis, dan tak tergantikan. Ruang hidup mereka hilang, sumber-sumber penghasilan mereka musnah. Dan juga struktur sosial itu peranata-peranata sosial dan hukum-hukum adat yang ada itu sudah mengalami proses penghancuran. Catatan yang ketiga dalam konteks yang disampaikan tadi itu sebenarnya yang sedang terjadi itu adalah apa yang pertarungan antara globalisasi dan kekuatan lokal. Artinya apa?
sedang terjadi bahwa proses-proses globalisasi modernitas itu sekarang sedang memangsa semua kekuatan-kekuatan, kearifan-kearifan lokal yang ada pada komunitas itu. Sehingga nanti akan terjadi, tidak akan ada cerita lagi Sungai Kayan dengan durian yang begitu termasur, karena itu akan habis dalam peristiwa-peristiwa yang ada, dan itu terjadi proses industrialisasi. Dan yang menyakitkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa ini adalah satu skenario pemiskinan secara struktural. Jadi memang negara, kalau saya melihat negara sengaja tidak hadir dalam konteks ini agar proses pemiskinan struktural kepada rakyat itu terjadi. Jadi artinya memang ada by design antara negara dan itu yang disebut kekuatan oligarki yang tidak melakukan pembelaan kepada rakyat. Jadi proses-proses pemiskinan itu sedang dilangsungkan. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh dari proses-proses penggusuran masyarakat adat, kriminalisasi dan segala macam itu, sebenarnya ada satu aspek yang harus kita bela, yaitu adalah kekuatan-kekuatan ekstraktif itu juga akan mengalami situasi di mana mereka akan menghancurkan juga kaum-kaum perempuan. Karena mereka akan mengalami satu proses-proses yang paling menyakitkan dari dampak penghancuran kebudayaan itu. Dan dalam konteks ini sebenarnya, kalau dalam kerangka undang-undang, saya melihatnya bahwa KIPI itu jelas-jelas melabrak dua undang-undang menurut saya dalam konteks kebudayaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di sepanjang Sungai Kayan itu, termasuk mulai dari ujung yang Long Peleban sampai ke bawah, itu adalah tersedia begitu banyak cagar budaya yang menurut undang-undang di Undang-Undang 11 itu keberadaannya itu memiliki nilai penting dalam konteks kesejarahan dan juga ilmu pengetahuan dan pendidikan serta pengembangan kebudayaan. Dan ini yang harus dilindungi. Tetapi ternyata justru tidak, justru diabaikan. Lalu yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang mensyaratkan negara harus melakukan apa yang disebut dengan pemajuan kebudayaan. Dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sudah ditentukan 10 objek pemajuan kebudayaan. Di antaranya adalah tradisi lisan, pengetahuan-pengetahuan lokal, kemudian manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan olahraga tradisional. Dan tentu dengan penghancuran-penghancuran yang akan berlangsung pada tahap awal itu di 4 kampung, dan seterusnya akan di tempat yang lain. Nah, ini akan semakin menegaskan bahwa mega proyek KIPI itu memang dengan sengaja by design melakukan proses penghancuran peradaban. Dan dengan begitu, maka apa yang dikatakan Milan Kundera, ini untuk menutup bagian yang saya informasikan. Ada satu sastrawan yang menyebutkan begini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika hendak menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan sejarahnya, hancurkan pengetahuannya, dan hancurkan kebudayaannya, maka bangsa itu akan musnah. Dan bangsa yang musnah itulah yang sedang terjadi. Jadi proses pembangunan KIPI adalah proses penghancuran sebuah bangsa. Proses penghancuran masyarakat adat, baik itu masyarakat adat Dayak maupun masyarakat nelayan. Dan itulah sebenarnya yang saya sebutkan tadi, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mesti bersatu, berjuang untuk segera melakukan proses-proses aksi koalisi untuk pembelaan masyarakat korban megaproyek. Begitu, Bung Nasrullah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Romo atas penjelasannya. Cukup menarik juga dari pengaruh terhadap sosial budaya masyarakat di Mangkupadi nantinya Tanah Kuning gitu. Oke, selanjutnya nanti kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana strategi advokasi begitu. Kemudian apa dampak lingkungan yang akan muncul akibat pembangunan KIPI ini gitu. Nanti yang akan menjelaskan ada dari Epnas Walhi, ada Bang Satrio. Kepada tempat dan waktu saya persilakan. Bang Satrio. Ya, selamat malam. Terima kasih Bang Nasrul. Salam hormat abang-abang sekalian. Perkenalkan diri, saya Satrio gitu. Menggantikan Bang Edo yang kemarin ya, yang konfirmasi berkaitan dengan beberapa peristiwa dan kasus yang ada di Kalimantan Utara ini. Tadi udah banyak penjelasan gitu sebelumnya, selain kemudian proses perampasan tanah untuk kepentingan industri, kemudian juga terjadi peristiwa turunan seperti kriminalisasi yang terakhir menyangkut 1 orang tadi. Saya mungkin lebih ke ekonomi politiknya ya, sebetulnya paradigma kenapa semua ini terjadi di rezim hari ini. Nah, memang semenjak zaman Presiden Jokowi ini kemudian banyak dimasukkan beberapa set plan untuk mega proyek sebagai mega komoditas baru di Indonesia sejak di periode pertama gitu, yang dimasukkan di dalam RPJMN dengan membangun ratusan infrastruktur. Kemudian diterbitkannya beberapa kali perpres, itu perpres pertama 2016 yaitu tentang proyek strategis nasional yang ada di beberapa tempat gitu. Yang terakhir di daftar perpres yang terbaru itu ada 210 proyek pembangunan di seluruh Indonesia dan 10 program. Nah, perpres ini pun di terakhir kali itu dimodifikasi terus-menerus, lagi menggunakan perpres tapi menggunakan Permenko Ekonomi ya, di tahun 2021 dan terbaru di 2022 yang mana juga ditambahkan beberapa proyek. Nah, hal-hal yang lain itu sebetulnya selalu menyangkut dengan pembangunan, akan beririsan dengan bagaimana dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga menyangkut tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah tertulis di dalam konstitusi gitu. Nah, hampir semua pembangunan di Indonesia itu seringkali mengabaikan persoalan-persoalan lingkungan, meskipun jaring pengamannya sudah disediakan melalui Undang-Undang PPLH gitu, bahwa di setiap pembangunan itu harus AMDAL, di setiap pembangunan itu tidak boleh di kawasan rawan bencana, tapi pada praktiknya hingga hari ini sejak undang-undang itu ada, tetap aja itu diterabas, selain pada persoalan teknis, teknokratiknya. Karena persoalan lingkungan ada 2 hal. Bagi Walhi itu sendiri harusnya yang dipenuhi adalah secara prinsip-prinsip. Maka kita selalu menghindari perdebatan di teknikal atau dengan bahasa misalnya, oh kan sudah ada teknologi ini, bisa diakali dengan teknologi ini gitu. Seperti banyak pembangunan di lain tempat, persoalan prinsip yang tidak pernah terselesaikan di negara ini adalah persoalan banyak tumpang tindihnya beberapa persoalan. Jadi beberapa persoalan tidak selesai, ditindih lagi dengan persoalan yang lain yang menimbulkan persoalan. Nah, sebetulnya hak-hak asasi manusia, hak masyarakat itu semakin terbebani dan justru terenggut dengan beberapa irisan tumpang tindih dari beberapa peristiwa pelanggaran HAM itu. Contoh begini misalnya, hampir mirip dengan IKN gitu kan, sebetulnya apakah sebelum ada penetapan kawasan industri itu di Kaltara ini, di Bulungan ini, tidak ada persoalan? Ada gitu, karena dari editornya teman-teman kan ada PT sawit tuh BCAP yang kemudian menguasai lahannya. Nah, landasan penguasaan lahan ini kan juga penuh dengan persoalan, itu satu. Ditindih lagi, ini belum selesai persoalannya, sudah ditindih dengan persoalan proyek lain gitu ya. Dengan HGU-nya PT ini bisa dilepaskan seenaknya saja untuk perusahaan. Jadi antar perusahaan ke perusahaan. Lalu di mana kedudukan masyarakatnya? Apakah hak kepemilikan atas tanahnya atau hak-hak masyarakatnya tidak diakui? Di secara landasan hukum maupun di teoritisasinya sebetulnya diakui dan tidak bisa dielakkan bahwa hak atas tanah, hak masyarakat itu nggak bisa digeser begitu saja. Tapi persoalannya kemudian dari implementasi di lapangan
yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum maupun aparatur pemerintah itu selalu bertentangan atau menabrak berbagai macam asas. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan banyak konflik, banyak kasus gitu di kemudian hari sampai dengan kasus-kasus turunannya. Ada berbagai macam peristiwa yang berujung dengan kriminalisasi, kekerasan hingga pembunuhan akibat dari hasrat pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selain itu sebetulnya persoalannya kan pertanyaannya apakah yang bertanggung jawab negara, tapi ini kepentingannya bisa jadi juga kepentingan yang lain karena kemudian arus modal lari begitu kencang ingin memasuki ke wilayah Indonesia. Banyak proyek yang kemudian justru dia melanggar dari prinsip internasional, misalnya begini. Melalui skema terbaru investasinya Cina, misalnya Belt Road inisiatifnya, misalnya kerjasama dengan Indonesia. Nah, beberapa proyek kan juga ada di Kaltim, termasuk salah satunya Kaltara. Seingat saya di Himpun Data Walhi itu ada 13 proyek yang kemudian akan didanai China gitu melalui banknya, baik itu melalui pemerintahnya atau melalui pengusaha di Cina-nya yang akan berinvestasi langsung di beberapa proyek itu. Nah, persoalannya adalah kesulitannya tadi kalau dicontohkan misalnya di Eropa, misalnya ada beberapa kesepakatan internasional tidak boleh lagi menggunakan energi fosil dan lain-lain. Nah, Cina seringkali menabrak beberapa kesepakatan itu, misalnya termasuk beberapa proyek yang didanai investasi Cina, salah satunya di Indonesia gitu ya. Dengan tetap saja dia bangun PLTU misalnya. Ada 3 catatan bank Cina itu bahkan termasuk 10 dari bank terburuk di dunia, misalnya China Construction Bank, China Bank of China gitu-gitu. Itu beberapa juga terindikasi gitu terlibat dalam pendanaan beberapa proyek di Kalimantan Utara. Nah, yang tidak ingin kemudian dilepaskan oleh pemerintah gitu di nasional adalah sebetulnya aliran dari modal itu. Belum lagi watak pemerintahan yang belum bisa lepas dari watak korupsinya misalnya. Bagaimana caranya menciptakan proyek-proyek yang kita bilang sebagai komodifikasi baru gitu, termasuk mega komoditas, mega proyek infrastruktur dan lain-lain, yang kemudian di situ terciptalah itu satu proyek yang bisa menjadi site. Ini aku punya menu nih, punya proyek nih. Silahkan negara-negara lain yang mau investasi silahkan masuk. Karena ketika uang itu mengalir menjadi sebuah investasi, ada rentetan modal yang kemudian bisa dipangkas, bisa dimakan oleh rezim pemerintahan yang oligarki hari ini itu, ataupun remahan-remahan proyeknya yang kemudian dikerjakan langsung oleh PT yang dimiliki oleh elit dari politisi baik di lokal maupun di nasional. Karena satu proyek yang hadir itu harus dianggap sebagai kue yang harus dibagi itu, atau semut yang kemudian yang mengejar gula yang diciptakan itu tadi. Nah, kalau diperhatikan selain itu tadi sebetulnya persoalan tumbang tindih lain adalah persoalan teoritis maupun asas hukum yang nggak pernah dipatuhi oleh pemerintah itu sendiri gitu, selaku pembuat kebijakan, selaku regulator gitu, selaku pelaksana dari regulasi yang dia buat sendiri. Contoh persoalannya begini misalnya, logika tadi misalnya logika pertanahan, hukum pertanahan di mana ya silahkan saja misalnya itu kan dari statement BPN dan lain-lain ya, kalau melihat dari beberapa media massa gitu, teman-teman di Kalimantan Utara udah beberapa kali demo bahkan ke BPN gitu terkait masalahnya dengan HGUPT DCP gitu, mau mempertegas bagaimana kemudian tentang hak milik atas tanahnya. Nah, persoalannya negara ataupun para birokrat ini nggak belajar bagaimana secara prinsip hukum itu harus dilakukan. Pertanyaannya diakui nggak gitu hukum kepemilikan tanah atas masyarakat hukum adat, diakui gitu di berbagai macam peraturan perundang-undangan, diakui gitu, ada di UPA dia diakui, bahkan di pasal pembukanya di konstitusi juga diakui gitu. Nah, tapi persoalannya dalam praktik implementasinya selalu saja mengkerucut pada ya sepanjang tanah itu bisa dibuktikan kepemilikannya,
tidak jadi masalah kan begitu rata-rata birokrasinya bilang. Nah, tapi di dalam paradigma mereka, dalam perspektif mereka itu adalah tanah yang bisa dibuktikan itu dibuktikan dengan sertifikat. Padahal logikanya nggak boleh begitu. Itu logika zaman penjajahan yang sudah dihapuskan sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria, karena itu masih mengadopsi domain flekaring. Jadi sepanjang tanah itu tidak bisa dibuktikan kepemilikannya melalui sertifikat, maka itu tanah negara, seolah-olah begitu. Padahal nggak bisa begitu konteks teori hukumnya. Dalam hukum pertanahan itu dikenal sebagai apa yang dimaksud dengan de facto dan de jure dalam kepemilikan tanah. Jadi terpenuhinya salah satu itu de facto saja itu sudah cukup menyatakan bahwa itu kepemilikannya penuh atas sebuah hak milik atas tanahnya sebetulnya. Nah, kepemilikan de jure saja itu justru yang paling lemah. Pertanyaannya begini, kalau saya punya sertifikat tanah gitu, di sana tidak saya upayakan, tidak saya iktikat baik memeliharanya, tidak saya pagari, kemudian dimasuki oleh orang lain, kemudian dirawat dan lain-lain selama 20 tahun, apakah status kepemilikan tanah saya ini bisa tetap ada keberadaannya? Tidak, karena itu yang dituliskan di Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah saya itu bisa dicabut, bisa hilang, karena dia statusnya cuman bentuk dalam sertifikat saja gitu, atau selembaran di atas kertas sebagai bentuk pengakuan dari negara, karena secara faktual pendudukannya bukan saya gitu, tapi orang lain yang sudah merawatnya selama 20 tahun minimal, misalnya kalau di UPA. Apalagi kalau masyarakat adat, apa yang disebut di dalam UPA itu sebagai hak asal usul. Hak asal usul itu juga menjadi salah satu syarat yang diperbolehkan di dalam PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran hak atas tanah. Sekalipun kita nggak punya SKT, misalnya surat keterangan tanah, nggak punya letter C, girik, atau apapun itu namanya gitu. Kalau letter C kan dari pemerintah Belanda misalnya, itu banyak di Jawa dicatatkan di dalam buku warkah desa. Girik atau bukti bayar pajak bangunan, bumi dan bangunan misalnya PBB. Kalau kita sama sekali nggak punya itu, tapi sebetulnya kita yang mengolah. Saya ada di lokasi itu secara de facto, faktual saya menguasai dan merawat tanah itu, sehingga kepemilikan saya harusnya kepemilikan secara penuh. Nah, tinggal ditarik saja hak asal usulnya dari mana saya memiliki tanah di situ. Bisa jadi dari keturunan, bisa jadi saya berangkat dari komunitas masyarakat adat, yang mana negara tinggal saja memberikan pengakuan melalui skema de jure-nya, menerbitkan sertifikat gitu sebagai tata aturan laksana hukumnya, supaya ada jaminan bahwa ya tanah ini benar milik si A, luasannya sekian, batas utara dengan ini, batas selatan dengan ini, batas. Sebelum negara ini ada, sebelum mekanisme de jure-nya itu ditetapkan oleh negara, pertanyaannya apakah satu bidang tanah yang ada kepemilikannya itu hilang atau tidak diakui begitu saja? Ya nggak bisa gitu. Ada banyak teoritisasi yang mengatakan hal tersebut. Tapi lagi-lagi di dalam konteks permasalahan yang seperti ini, negara mengambil posisi yang paling menguntungkan bagi dirinya dan pengusaha semata. Sehingga terjadilah banyak konflik yang mana orang udah tinggal lama, berpuluh-puluh tahun merawat tanahnya, kemudian ditetapkannya sertifikatnya tiba-tiba menjadi masuk di HGU, kepemilikan tanah masyarakat, masuk di dalam HGU yang baru aja terbit. Nah, hukum di Indonesia sayangnya banyak dilihat dengan kepentingan ekonomi politiknya semata, sehingga yang menjadi panglima bukan lagi hukum, tapi ekonomi politik, modal yang mengarahkan ke sana, dan para kepentingan elit politik yang mengarahkan kepada keuntungannya semata. Sehingga itu jadi proses penentu yang awal. Nah, bagaimana kemudian apa yang terjadi di ketika fenomena itu berlangsung di banyak tempat di Indonesia gitu, prosesnya ya mau tidak mau akhirnya menjadi sebuah gerakan politik gitu. Masyarakat membentuk paguyuban, masyarakat mengkonsolidasikan diri, berjejaring, bekerja sama dengan masyarakat yang lain yang mengalami penindasan yang sama, mengalami perampasan yang sama. Itu menjadi penting untuk kemudian mengingatkan negara bahwa negara hari ini tidak lagi bekerja untuk rakyat, tapi negara hari ini hanya bekerja untuk memfasilitasi masuknya industri-industri dan hanya untuk kepentingan segelintir elit
politik yang hari ini menjabat sebagai pejabat negara. Nah, persoalan tumpang tindih ini di berbagai aspek itu menjadi persoalan utama. Nah, secara strategi advokasi, hal yang demikian itu bergantung. Maksudnya begini, Mas. Ada yang proyek infrastruktur itu kemudian masuk list sebagai dianggap sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.